Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait afirmasi dan juga hal lainnya teman-teman ya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke. Nah, di sini admin mendapatkan informasi ini sesuai dengan harapan atau keinginan rekan-rekan semua terkait tes P3K yang bikin galau. Di sini diinformasikan bahwa honorer menuntut afirmasi usia dan masa kerja. Nah, ini juga yang diharapkan oleh rekan-rekan semua terkait afirmasi usia dan masa kerja, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Menjelang pendaftaran P3K 2024, honorer dibuat galau dengan adanya wacana tes. Sesuai Permenpan RB nomor 6 tahun 2024, seleksi P3K 2024 terdiri dari administrasi dan kompetensi. Tes P3K 2024 untuk kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan mana semua tes tersebut itu menggunakan CAT BKN atau Komputer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara. Nah, tes P3K 2024 untuk semua honorer bikin semua galau. Ini bikin semua galau. Kasihan honorer yang umurnya tua dan masa kerjanya lama. Nah, teman-teman ya, ini disampaikan oleh Pak Ekowi. Kegalauan honorer senior ini lanjut Pak Ekowi, sapa akrabnya, lantaran banyak tenaga non aparatur sipil negara atau non ASN yang usianya masih muda. Nah, ini sama dengan tahun sebelumnya teman-teman ya, dimana rekan-rekan atau honorer tua harus berkompetisi dengan honorer-honorer yang terbilang masih sangat-sangat muda. Nah, mereka baru mengabdikan diri 1 atau 2 tahun sehingga seharusnya mengikuti CPNS katanya. Nah, karena ini masih pros teman-teman ya. Ini pertandingannya enggak imbang, makanya pemerintah harus memberikan kekhususan kepada honorer tua dan pengabdiannya lama. Nah, harus ada kekhususan untuk honorer tua. Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini menambahkan, jika pemberian afirmasinya disamaratakan dengan mengambil patokan masa kerja di atas 3 tahun. Itu patokannya teman-teman ya, masa kerja di atas 3 tahun. Maka banyak yang tidak akan lulus. Nah, maka banyak akan tidak lulus katanya. Oke, kita lanjut. Kalau sudah begitu akan menjadi masalah lagi dan terus berulang. Itu terus berulang teman-teman, tidak akan selesai. Dia menyarankan untuk pemberian afirmasi poin 500 untuk honorer tua dan masa kerjanya lama. Jadi 2 teman-teman ya. Honorer tersebut berusia sudah tua dan masa kerjanya juga lama diberikan afirmasi sebanyak atau sebesar 500 poin. Nah, 500 poin ini teman-teman ya, 500 poin ini jika sama dengan sebelumnya, ini setara dengan afirmasi cerdik. Nah, ini setara dengan afirmasi cerdik di tahun sebelumnya teman-teman ya, di tahun 2021. Itu ada 500 poin. Misalnya honorer dapat nilai 350, ditambah afirmasi sehingga nilainya 850 dan sudah pasti lulus. Itu sudah pasti lulus katanya. Dan satu hal yang perlu teman-teman ingat, berapapun afirmasi diberikan, itu tidak boleh dijumlahkan misalnya seperti ini, karena jumlah afirmasi berapapun itu tidak akan bisa melebihi daripada jumlah nilai kompetensi semaksimal mungkin. Kalau tidak salah itu 550 misalnya. Nah, misalnya teman-teman ya, 500 atau 500 poin. Misalnya kan 500 poin untuk manajerial, sosiokultural dan kompetensi teknis, itu 500 poin. Nah, jadi kalau misalnya sudah dapat ini, itu sudah maksimal, tidak mungkin lagi akan dijumlahkan terus sampai 850. Intinya tidak melebihi nilai maksimal ya dari nilai seleksi kompetensi. Usulan kami masa kerja yang 15 tahun afirmasinya 500 poin, 10 tahun 350 dan yang 5 tahun 250. Nah, itu teman-teman ya. Dia juga mengimbau agar seluruh honorer baik guru dan tendik yang sudah ikut tes baik P1, P2, P3 dan P4, P maupun yang TL mendapatkan prioritas. Mereka sudah mengikuti tes P3K 2023, tetapi karena tidak ada kuota formasi di sekolah tersebut, akhirnya tidak bisa diangkat. Jangan ada lagi honorer yang tidak lulus tes P3K 2024 dan menjadi masalah di kemudian hari, tegasnya.
Dia pun meminta komitmen Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Abdul Aswar Anas, untuk pengangkatan honorer menjadi P3K 2024 tidak usah pakai seleksi kompetensi teknis lagi. Cukup seleksi administrasi saja. Nah, cukup katanya seleksi administrasi saja. Namun terkait hal ini kita bisa lihat kembali aturannya teman-teman ya. Ini juga sebagai pengingat buat rekan-rekan. Nah, kita lihat di sini di bagian seleksi. Kita lihat di bagian seleksi, kita cek pasalnya. Nah, di sini terkait tahapan seleksi, teman-teman bisa lihat kembali di pasal 26 ini, di pasal 27 ini, seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 yang ada di atas tadi, huruf D dan ayat 2 huruf D untuk pengadaan P3K terdiri atas 2 tahap. Nah, ada administrasi, ada juga seleksi kompetensi. Jadi ada kompetensi teman-teman ya. Dan ini sudah tertuang dalam Permen PAN RB. Jadi kalau dikatakan cukup seleksi administrasi, sepertinya itu tidak mungkin teman-teman ya. Karena di sini sudah tertuang, sudah menjadi suatu keputusan yang dilakukan bersama teman-teman, yang diputuskan bersama. Seleksi administrasi di sini, seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf A dan pasal 27 huruf A dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran apakah sesuai atau tidak. Nah, ini biasa ada rekan-rekan yang PMS. Hati-hati ya, atau tidak memenuhi syarat untuk seleksi kompetensi. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN. Panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka. Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Akhirnya teman-teman tidak bisa next atau lanjut. Nah, di sini lanjut lagi. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengikuti SKD untuk PNS atau seleksi kompetensi untuk yang P3K. Jadi jelas teman-teman ya. Jadi jelas. Nah, terkait dengan afirmasi di sini kembali lagi, apakah ada afirmasi cerdik katanya? Ini ada pertanyaan. Jadi teman-teman yang sudah paham mungkin baiknya di skip saja ya. Nah, di sini admin kembali ingin mengingatkan bagi teman-teman yang seringkali bertanya, mungkin tidak melihat video admin sebelumnya, di sini jelas sekali. Oke, kita lihat di pasal 43 ini bahwa ini untuk P3K ya. Jadi admin tekankan untuk P3K. Bagi pelamar pengadaan P3K dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain. Dan atau ketentuan lain ini bisa saja diberikan tambahan nilai dari usia atau masa kerja. Ingat ya, selain daripada sertifikat ini. Selanjutnya, jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diusulkan. Jenisnya, misalnya bagi guru ya, Serdik, begitu kan. Diusulkan oleh instansi pembina, harus diusulkan dulu. Instansi pembina, jabatan fungsional untuk mendapatkan persetujuan menteri. Jadi kalaupun teman-teman misalnya punya Serdik, teman-teman juga tidak akan mendapatkan afirmasi dari Serdik tersebut kalau tidak ada usulan. Kalau tidak ada usulan. Nah, berapa jumlahnya? Nah, ini jumlahnya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini jumlahnya adalah 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi 10%-nya misalnya dari 500 ini. Itu saja teman-teman ya. Tidak bisa melebihi dari itu. Semoga jelas dan bisa dipahami teman-teman ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.